kenapa ada orang yang non sewu bola matanya miring sebelah atau kita bisa bilang kayak Juling. iya. Itu karena genetika atau memang dia dari kecil ada minus yang diabaikan atau gimana sih dok? Sebenarnya penyebab utamanya. Nah, ini sebenarnya ada dokter mata yang subspesialisasinya khusus mata juling, strabismus ada. Saya jawab cari general aja ya. Oke, Intinya cari. mata juling itu penyebabnya Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya dengan saya Titan Sito dan hari ini syutingnya dilakukan ketika hari Senin Liverpool dibantai 3-0 dan saya moodnya lagi berantakan. Ya, kosong saya akun hari ini, akun maaf ya dok ya. Ini emang seperti ini saya kalau unstable emosional ketika tim bolanya kacau. Dan kali ini saya di tempat yang luar biasa. Saya syutingnya bukan dari tempat saya. Ini adalah sebuah pusat kacamata tapi bukan pusat grosir ya. Ini jelas Optik, Vio Optik, dan kali ini saya langsung ditemani oleh sejawat saya, senior saya yang saya hormati, Dr. Adisti atau Dr. Sisi, spesialis mata. Tepuk tangan semua! Woi! halo. Woi! Halo. Keren kali culture ya. Halo. Dokternya kok kayak lebih tinggi dari saya. Oh iya bener ya? Dokter tinggi berapa ya? 168. Kalau salah 177. Ini sofanya ini. Saya kelihatan kontak. Ya jadi Dr. Sisi apa Dr. Adisti manggilnya? Sisi boleh? Dokter Sisi boleh tahu nggak sebagai oftalmologi berisik bisa dikurangin nggak ini volumenya? Saya agak ada ADHD-nya, jadi kalau ada volume dikit chaos. Ya ini jangan di-cut. Tidit. Oh ada remote loh di belakang. Oke Iya, baik. saya juga baru tahu. Iya, saya juga. Udah di mute. Oke, terus jadi kalau boleh tahu sudah berapa lama sebagai dokter mata? Mau 5 tahun. Mau 5 tahun? Mau 5 tahun. Dulu Baru. alma mater? Pataknya UI. Oh, UI ngeri. FK-nya Unpad. Unpad, ngeri. Saya mau lari di situ besok 70 kilo. Waduh, 70 kilo itu 2 kali maraton. Enggak, 2,5. Iya, 2,5. Ngelup UI 10 kali. Ada event UI Ultra. Katanya dalam rangka itu ya, biasanya dibuat sama Iluni kan. Iya, betul. Nah, jadi dokter Sisi ini saya mau tanya kan dalam kegiatan saya lari itu, saya punya anak. Oke. Ya, anak saya juga hobi olahraga dan ternyata setelah kemarin dicek, anak saya umur 6 tahun tuh ternyata ada silinder. Oke. Ada silinder. Nah, Oke. terus ya mau nggak mau kan dia harus pakai kacamata. Oke. Terus setelah konsultasi dengan dokter mata, akhirnya diarahkan pakai kacamata aja. Nah, dari saya mau tanya, anak kecil, ini kan saya dokter umum ya, anak kecil kok bisa langsung silinder itu biasanya disebabkan oleh apa ya? Silinder sih biasanya genetik ya. Genetik atau bawaan, jadi dia tuh memang ada kelainan korneanya itu nggak simetris. Kalau silinder itu gitu, nggak simetris. Nah, terus korneanya. langsung nggak itu. Jadi ya memang sih, mamahnya ada silinder tinggi, aku silinder juga. Iya. Nah, jadi umur 6 tahun biasa. Bisa. Nah, kalau misalkan mitos atau fakta kalau anak kecil itu dia akan minusnya nambah terus sampai dewasa. Kalau minus, fakta. Nambah terus. Minus nambah terus, fakta. Oh, itu fakta? Fakta. Nah, terus cara mencegahnya pripun? Gimana? Nah, itu, dengan jadi- wortel-wortelan atau? Wortel-wortelan tuh sebenarnya nggak bisa mencegah penambahan minus. Nambah minus itu apa bahasanya? Tidak bisa dihindari. Karena anak makin gede, bola matanya makin panjang, minusnya makin gede juga. Itu Itu fakta ya? fakta. Nah, sebelum kita tanya tentang treatmentnya, kita akan bahas tentang mata dulu minus. Oke. Mitos fakta. Jadi pembukanya udah jelas. Anak kecil untuk mencegah minus pakai wortel-wortel itu sulit ya, tetap akan nambah terus. Sulit, Nah, fungsinya sulit. wortel-wortelnya buat apa? Wortel-wortelnya itu ya buat asupan vitamin A oke lah. Tapi itu nggak bisa memperlambat progresivitas penambahan mata minusnya. Dia langsung ngejawab. Nah, terus saya mau tanya, mitos atau fakta sebenarnya lasik. Saya tuh kan ditawari lasik karena saya hobi lari, nyangkut ke Oke. hobi. Terus banyak banget sejawat saya yang bilang, atau bahkan pelari yang bilang, kamu dilasik aja biar lebih enak. Gitu. Nah, mitos atau fakta bahwa lasik itu memang side effect-nya dia sangat minimal. Fakta. Oh, fakta? Fakta.
Boleh dijelaskan nggak tuh prosedurnya itu gimana sih kalau LASIK? LASIK itu sebenarnya kita modified cornea ya. Untuk orang minus itu kita bikin kornea yang tadinya kan bentuknya kayak kubah banget tuh. Kubah. Oh. Nah, biar dia bisa orang yang nggak usah pakai kacamata, si korneanya itu kita bikin lebih datar. Kita bikin lebih flat gitu. Itu akan mempengaruhi sinar masuk ke dalam matanya yang tadinya butuh kacamata, jadi nggak perlu pakai kacamata lagi. Pas masuk udah langsung jatuh di tengah makula. Oke. Gitu. Nah, kelanjutan dari LASIK, sebenarnya usia berapa LASIK? Atau jangan-jangan tadi bola mata panjang, jangan-jangan nanti ketika korneanya kubahnya dipapas jadi datar, dia nanti nambah lagi minusnya. Nah itu dia, sebenarnya LASIK itu paling ideal dilakukan saat minus udah stabil. Stabil tuh gimana? Berarti ya dalam kira-kira 1 tahun tuh udah nggak ada penambahan lagi lah. Misalnya tahun lalu nih, Dr. Itra minus berapa sekarang? 4. 4. Tahun ini masih minus 4 ya, berarti kan stabil. Nggak nambah. Tapi kalau misalnya tahun lalu 4, tahun ini 4,5, oh masih nambah ya. Gitu. Apakah setelah di LASIK itu pasti 0? Kalau targetnya pasti 0. Targetnya. Tapi mungkin di beberapa kasus mungkin ada yang nggak 0 ya 0,25 gitu. Oh tetap ya? Tetap aja mendekat banget ke arah 0 lah pasti. Oke. Gitu. Side effect yang paling sering dirasain apa dok? Boleh Dry eyes. Mata kering? Iya. Habis LASIK paling sering dry eyes. Mata kering ini maksudnya saya sebagai dokter umum ya. Mata kering tuh kering langsung mengkeret gitu. Enggak ya, biasanya orang dry eyes lucu. Orang dry eyes itu biasanya keluhan pertamanya mata berair. Loh, itu. Ini lucu. Mata saya berair. Oh, berarti kering, Bu. Kadang-kadang pasien, enggak, Dok, mata saya berair. Iya, benar. Lah itu kering. Lah enggak, Dok, lah iya itu. Biasanya kan kalau mata kita kering, dia ngasih tahu otak kita ya, mata gue kering nih gitu. Jadi otak kita bikin matanya berair, padahal airnya tuh bukan yang dibutuhkan buat mata. Buat melindungi ocular surface itu kan sebenarnya butuh yang ada musinnya, ada minyaknya. Yang keluar air mata doang, makanya kayak berair. Gitu. Itu kejawab semua ya. Nah, ini yang berikutnya mitos fakta terkait anak kecil. Apakah betul screen time, kalau screen time di anak itu terlalu lama, Betul. misalkan dari umur 8 tahun dia udah kena iPad lama berjam-jam, itu bisa membuat mata minus. Biasanya ngomong mama jangan main gadget terus, nanti matamu minus. Bener loh itu, fakta. Itu fakta? Fakta. Ada beberapa ini serius fakta? Studi, serius. Mama berarti bener nih? Bener. Mama bener kok. HP terus, bener. Pak butuh. Aduh. Bener, tapi emang kalau dia nggak ada genetiknya, biasanya nggak di semua. Jadi kita nggak bisa pukul rata lah. Itu kan salah satu faktor ya. Mata minus itu kan faktornya banyak. Ada faktor genetik, ada environmental, lingkungan. Itu lingkungan. Faktor lingkungan eksesif melihat dekat yang terus-terusan gitu. Jadi kita lihat gadget kan pasti jaraknya deket ya. Ya, apalagi main deket, game kan. ya. Jadi kita pakai mata kita untuk melihat dekat secara terus-terusan, tanpa break, tanpa ada istirahat, dalam jangka waktu yang lama itu pasti mempengaruhi sih. Apalagi kalau dia punya genetiknya, jadi double faktornya. Jadi biar aman, gadget terus itu. Makanya ada panduan WHO sih kalau di bawah 16 tahun sehari maksimal 2 jam. Screen time. Tak tungtung. Sulit 2 jam. Saya sudah membatasi pakai alarm. Jadi buat mama ternyata edukasi Anda benar ya. S terus kemarin dibantah disetujui sama dokter THT. Gadget terus. HP terus, bener. HP terus. Nah, yang berikutnya mitos atau fakta ini yang ngomong gantian bapak-bapak boomer. Main HP terus bisa menyebabkan radiasi yang berbahaya bagi mata. Atau itu mitos atau fakta atau hanya faktor dia kontraksi terus? Sebenarnya apa dulu nih efeknya? Kalau bagi adult, orang dewasa ya. Orang dewasa main gadget itu paling sering mengakibatkan mata lelah. Astenopia atau digital eye strain. Jadi digital eye strain. Dokter itu nge-gym nggak? Nge-gym. Kebayang nggak ngangkat barbel? Nggak ditaruh-taruh barbelnya? Wah, doms, capek. Iya, pegel. Fatigue. Mata juga kalau kita kebanyakan ngelihat gadget jarak deket nih ya, kan kita berkontraksi juga nih kan. Ya, mata kita bisa pegel, capek, gampang lelah, kadang-kadang sakit, migrain, nyeri kepala, radiating gitu. Pasien-pasien saya banyak tuh, saya udah MRI dok, nggak ada apa-apa. Nggak usah MRI sih, coba. Saya itu. Iya. saya sering nyeri di sini. Kalau misalnya dites nih, tekanan intraokulernya normal. Visusnya bagus 100% ya, bisa ngelihat 100%. Jadi sebenarnya nggak ada gangguan fungsi organik, tapi matanya lelah.
Obatnya cuman cold compress sama Ya kurangin. detox dulu. Oh. Detox screen, detox gadget. Nah, Iya. ini kejam semua. Ya ini sekarang yang tanya kemarin adalah anak muda. Boleh ya, Dok ya? Boleh. Tadi bapak-bapak boomer, emak-emak, sekarang anak muda. Mitos atau fakta, kalau melihat gadget sebelum tidur, itu membuat deep sleep-nya terganggu karena katanya cahaya birunya terserap. Sebenarnya itu fakta. Kalau menurut beberapa jurnal saya baca juga nih, itu Ya. fakta. Baiknya tuh kita nggak ngelihat gadget 2-3 jam sebelum tidur tuh kita udah free of gadget. Itu akan membuat tidur kita lebih quality of sleep-nya lebih bagus gitu. Kita bisa deep sleep lebih cepat gitu. Tapi kalau hubungannya sama Blu-ray-nya nih ya, itu kayaknya mitos deh. Soalnya hampir semua gadget zaman sekarang udah ada Blu-ray filter. Dian kejam semua. Coy. Ini mas solutif Gitu. ya. Jago loh, ini disclaimer ya. Teman-teman tahu kita tadi tidak ada briefing, tidak ada list pertanyaan. Ciri khas UI bos. Just, tidak bisa diragukan. Dok, ini pertanyaan kita akan semakin menjurus. Ini sekarang bukan mitos fakta, tapi saya akan lebih tanya ke pengalaman yang olahraga. Oke. Jadi kan setiap kita olahraga, itu ada beberapa sesi kalau kita lari lama, pas awal-awal keringetan itu nggak pedes mata. Oke. Tapi kenapa ketika kita 1 jam, 2 jam lari itu bisa sampai pedes banget ya ketika keringatnya masuk mata? Itu karena keringatnya, itu penyebabnya apa? Atau matanya kering atau kelilipan atau gimana ya? Tapi pedes dan itu hampir dirasain semua olahragawan yang keringetan. Sampai mereka tuh pakai Vaseline ya? Oh ya. Biar ya. mereka nggak netes. Ya itu kenapa ya dok? Sampai pedes banget. Keringat itu kan ada elektrolitnya, mungkin 1, 2. Kalau pelari nih khususnya ya, dia itu kan akan terekspos sama lari kan nggak mungkin indoor ya? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan, pasti outdoor, pasti terekspos sama udara luar, matanya fokus, melek terus dong, ya ngedip sesekali lah gitu. Mata mungkin akan jadi lebih kering karena udara ya, jadi bikin kalau misalnya kena keringat itu jadi ada sensasi kayak perih gitu Iya ya. perih banget. Terus yang kedua pakai SPF nggak? Kalau pakai SPF, pakai SPF bisa juga. Keringet kan ke bawah tuh SPF ya. Jadi pasti ada chemical reaction-nya, kayak kena sampo gitu jatuhnya. Nah, terus untuk cara mencegahnya pakai air mengalir? Air mengalir tuh sebenarnya bisa ditetesin air mengalir atau artificial tears eye drop aja biasa juga bisa. Oke. Gitu. Pakai Vaseline tuh sebenarnya udah bener sih. Jadi dia nggak ada atau nggak pakai headband. Oh, Iya kejap. kan? Jadi pakai Vaseline atau headband tuh? Iya, sebenarnya sih udah bener. Jadi nggak ada yang masuk ke matanya gitu. Itu tuh sebenarnya nggak cuma pelari aja. Kadang-kadang olahraga indoor pun nge-gym kalau keringetan banget juga kalau masuk mata pasti perih sih. Sama kayak tenis ya? Iya. Roger Federer sering pakai ini headband. Basket gitu, Iya, padahal basket juga. indoor ya Padahal kan? indoor. Iya, jadi tetap aja dia pakai biar nggak netes-netes ke mata. Oke, nah ini yang berikutnya itu tentang soft lens. Nah, soft lens. Beberapa orang teman saya yang soft lens itu kalau tidur kan sering dipakai tidur. Oke. Terus kebalik gitu Melipat. Kelipat. Nah, itu efek sampingnya apa sih kalau soft lens tuh nggak dilepas dan kelipat gitu? Jadi gini, soft lens itu ada beberapa jenis. Ada soft lens yang boleh dipakai tidur, emang ada. Oh, Jadi ada? dia udah di FDA approve buat pemakaian overnight, ada. Oh. Jadi nggak semua soft lens, aduh aku ketiduran nih pakai soft lens Iya. ini gitu. Soft lensnya jenis apa dulu? Jangan-jangan dia emang boleh dipakai tidur. Gitu. Soft lens tuh ada banyak grade-nya, tingkatannya, jenisnya banyak. Ada soft lens yang buat dipakai harian, ada soft lens yang buat dipakai mingguan, bulanan, ada kan? Kalau harian tuh pagi pakai, malam buang. Buang ya, bukan cuci, buang. Buang, daily itu namanya. Pagi pakai, malam buang. Jadi kita nggak usah ribet-ribet nyuci. Tiap pagi cuma ambil yang baru, malam buang. Kejawab. Ada yang bisa dipakai tidur kalau di Indonesia paling lama 7 hari, 6 malam berarti. Nggak apa-apa itu? Ada. Itu memang didesain buat itu. Cuma di sini kita nggak pernah mengedukasi pasien nggak usah dilepas, nggak apa-apa gitu. Karena air di kita kan belum bisa diminum ya. Iya belum. Iya, Betul. bener. Beda sama kayak di luar negeri, di Amerika, tempat Iya, asalnya soft lens itu di Jepang. Ya kan air kerannya, tap waternya udah oke lah. Jadi kalau cuci muka segala macam kita nggak worry ya. Kalau di sini kan masih nggak tahu ini ada apa di airnya gitu. Iya, Jadi benar. kita tetap bilang ke pasiennya kalau untuk dipakai sebagai media refraksi nih, buka tiap malam buka cuci. Nah, kalau misalnya buat pasien-pasien tertentu kayak yang korneanya lecet gitu, kan dipakai seminggu tuh dipakai loh, dipakai tidur, pakai bangun tidur tetes. Sampai korneanya nggak lecet lagi, buka itu bandage lens ada.
Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketakutannya pakai tidur terus kelipet nggak apa-apa, kelipet nggak akan masuk kan kadang-kadang dok nanti Iya, masuk iya, ke belakang betul. mata saya itu nggak Oh. mungkin masuk. Soft lens nggak mungkin masuk ke belakang Kejawab. matanya. Kejawab. Itu ada septum ya, jadi ada batasannya di mana kalau misalnya kelipet terus masuk pasti bisa diambil pasti. Pasti. Kalau kedip-kedip nggak keluar, datang aja ke dokter mata pasti ada, pasti bisa. Gitu. Oke. Kalau kata dokter mata yang nggak ada, tenang aja nggak ada tuh bukan berarti masuk, berarti udah jatuh mana gitu. Kejawab. Karena itu biasanya mitos-mitos yang sering beredar. Wah, nanti jangan pakai tidur, nanti contohnya kalau lipat ke dalam. Iya, padahal tuh sebenarnya soft lens ada yang bisa dipakai tidur emang. Nah, ini Bisa. pertanyaan saya agak konyol ya, Dok ya. Tapi mewakili netizen. Bola mata bisa copot gitu. Cop. Jangan ketawa ya. Ini kan pertanyaan ceritanya saya menanyakan. Iya, netizen. benar. Tiba-tiba Bola kita mata bisa copot copot nggak? Bisa copot nggak? Tiba-tiba kita lagi squat teng copot. Deadlift gini kan. Gedepek copot. Kalau deadlift sih kayaknya enggak ya. Ya, Tapi kalau kecelakaan mungkin. Catur gitu, terus ya, keluar ada. copot. Dan itu bisa dipasang Nggak lagi. copot ya, nggak copot karena ada sarafnya nyambung ke otak. Nggak, Jadi gini. gitu. Wek, gini. Nah, itu bisa Ngeliat gitu. gitu. Ya, kayaknya sih kalau udah ketarik copot gitu, kalau dipasang lagi juga sarafnya udah nggak berfungsi ya. Oh. Tetep aja. Kalau bola mata kan kayak bohlam, ada kabelnya kan belakangnya, nyambungnya ke otak. Kalau si kabelnya itu udah nggak berfungsi, kalau dimasuk pun cuma jadi estetik doang aja. Dimasukin. Oh, itu pertanyaan konyol pertama. Kedua, bola mata bisa kempes nggak? Bisa, Ini serius dong. serius. Kalau dia udah nggak berfungsi. Sama kayak otot orang yang parese gitu iya, ya. betul, Kan nggak dipakai atrofi. jalan, nggak atrofi. Atrofi. Mata juga petisis namanya. Petisis. Jadi kecil sebelah. Suka ngeliat nggak sih orang kadang-kadang tuh yang kayak nggak bisa ngeliat buta, matanya kempot sebelah Iya, kecil. kempot. Nah itu kempes. Karena dia nggak berfungsi. Mata nggak berfungsi. Nah, kalau misalkan ada orang yang kecelakaan kemarin tuh, terus dia kena besi, kan copot bola matanya, rusak. Itu kalau nggak dikasih bola mata sebenarnya yang palsu nggak apa-apa, tapi kopong gitu. Iya. Kalau nggak dikasih protese bola mata palsu, ya kempes aja sih. Kayak yang di Pirates of Caribbean. Nah Tahu iya. Nah iya benar. Tapi kalau di Kesor. Ya benar. Iya. Ya, asik ya dokter ini. Kesor. Nah, terus sekarang saya akan ke beberapa, itu kan tadi refraksi ya sama lens. Sekarang otot mata. Oke. Saya penasaran, kan ini spesialisasinya dokter. Kenapa ada orang yang non sewu bola matanya miring sebelah, atau kita bisa bilang kayak Juling. iya. Itu karena genetika atau memang dia dari kecil ada minus yang diabaikan atau gimana sih, Dok? Sebenarnya penyebab utamanya. Nah ini sebenarnya ada dokter mata yang subspesialisasinya khusus mata juling, strabismus ada. Saya job cari general aja ya. Oke, Intinya general. mata juling itu penyebabnya banyak banget. Tergantung onset terjadinya kapan. Misalnya pas kecil dia dibawa, dok nih kayak anak saya matanya juling deh. Nih juling banget, julingnya tuh juling terus-terusan. Jadi kita bilangnya terus juling yang permanen ya, kayak gitu. Jadi dia misalnya ngelirik ke situ, ngelirik keluar terus atau ngelirik ke dalam terus dan nggak bisa balik fokus gitu ya. Itu atau intermittent, di tempo-tempo. Kadang kalau dia bengong matanya lari, terus kalau suruh fokus matanya lurus lagi gitu. Itu bisa tuh. Itu penyebabnya beda. Bisa kalau misalnya yang permanen nih, yang kayak matanya juling terus, dia nggak bisa bener-bener nggak bisa ke tengah gitu. Oh mungkin ada parese, salah satu ototnya tuh parese. Pas dia lahir, misalnya dia lahir normal, kegencet pas kegencet jalan lahir gitu bisa. Iya. Atau misalnya dia intermittent kayak tempo-tempo, Iya. bisa kelainan refraksi. Jadi ada ukurannya, plusnya kegedean. Salah satu matanya ukurannya jomplang, misalnya yang ini ada plusnya, yang ini 0, atau yang ini ada minusnya, yang ini 0 gitu. Yang ini normal, yang satunya jomplang, jadi bisa. Atau ada kelainan di saraf matanya. Misalnya di retinanya ada sesuatu gitu. Jadi pas kita lihat, oh ini pantesan di retinanya ternyata ada skarnya di makulanya. Jadi dia emang nggak bisa fokus ngelihatnya. Makanya dia lari gitu. Jadi mata lari itu banyak penyebabnya. Orang dewasa juga sama. Biasanya kan ada yang baru muncul ketika dia dewasa, tiba-tiba matanya lari gitu. Iya. Nah itu tuh bisa gara-gara mikrovaskular ya. Jadi kayak ada pembuluh darahnya di otot tersebut tuh yang kesumbat pada orang diabetes atau hiperkolesterolemia yang kayak gitu-gitulah. Nah, atau tumor di kepalanya SOL bisa juga. Jadi macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam tergantung kapan mulai julingnya.
Itu alasan sampai ada subspesialisasi Iya, sendiri. ada subspesialisasinya Nah, sendiri. untuk cara mengatasinya apakah langsung dia medikamentosanya, oke saya operatif atau ada non-operatif? Nah, itu dia. Biasanya sih tergantung, itu dia onsetnya kapan. Biasanya kalau misalnya dari bawaan lahir, biasanya mungkin akan direncanain buat operasi setelah dia di atas 2 tahun ya. Oke. Ya, 2 tahun, tergantung dari kondisi penglihatannya. Oke. Jadi kalau dia nggak ada resiko yang gimana-gimana, mungkin ya udah deh nanti kita tunggu dia agak gede dikit operasi gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dia ternyata penyebabnya tadi mikrovaskular, nggak operasi berarti medikamentosa. Obatin dulu DM-nya, misalnya dia DM atau kolesterol, obatin dulu berarti gitu. Jadi obati dulu penyebab Iya, utamanya. kalau misalnya penyebabnya tadi gara-gara kelainan refraksi, ya udah pakein kacamata dulu. Nanti mungkin habis pakai kacamata jadi bagus lagi. Karena perbedaan minus yang terlalu ekstrim. Iya, Misalnya betul. ini 8, ini 2. Bisa dari kecil kayak gitu. Jadi fokusnya ngelihatnya yang 2, mending 2, ada yang 0. Jadi ini fokus, yang ini minus 8. Ya lari. Yang ini nggak bisa fokus. Oh. Gitu. Oke, dan ini pertanyaan terkait gym. Ini paling sering ditanyakan kemarin sama netizen pasti ask question. Dok, kalau kita angkat beban terlalu parah dan ngeden itu bisa menyebabkan pembuluh darah mikro di mata itu pecah, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Bukan cuman, jangankan ngangkat beban, BAB keras aja yang ngeden bisa jadi pecah. Pembuluh darah. Bro, ini muncrat motor itu. Iya bener loh. Itu beneran? Benar. Kok iso, Dok? Ada cuma gara-gara tekanan darah naik gitu. Tok pecah bisa. Pembuluh darah di luar aja nih. Jadi merah gitu kan? Jadi tapi? merah gitu. Susah ringgan. Itu ngeri banget kelihatannya ya. Iya. Padahal nggak masalah sih. Kalau misalnya cuma di luarnya aja, di konjungtivanya aja nih. Itu kan di permukaan aja lah. Kelihatannya doang serem, terus lama lagi kan hilangnya kayak 2-3 minggu baru bener-bener bersih gitu. Oh. Tapi selama nggak ada perdarahan di dalam matanya, it's okay. Oke, berarti itu alasan kenapa kita harus ngangkat beban sesuai dengan kapasitas. Satu dengan kapasitas, dua dengan cara yang baik dan bener. Kan dulu yang nge-gym ya. Iya. Iya kan? Kita kan kuatin core dulu dong. Betul. Jangan ngangkat tuh sampai semua ngejen gitu. Beras modal. Iya, iya. Ini lucu. Masih mending kalau subconjunctival bleeding doang masih mending. Hernia ya susah. Kalau Kita diarrhea, iya. benar. Iya, waktu remuk semua tuh nanti Iya. ya. Itu akan jadi prone injury Iya, nanti. Nah, gitu. kalau yang glaukom, Dok. Kalau pada penderita yang glaukom itu boleh angkat beban. Glaukoma itu sebenarnya, nah itu juga ada subspesialisasinya sendiri nih, mata glaukoma. Wah, Ada. cuman karena motomu, Cok, itu banyak subspesialisasinya. Banyak, mata tuh banyak banget, ada subspesialis. Jadi kalau memang ada glaukoma, pastiin dulu udah terkontrol. Oke. Udah terkontrol. Karena ketika angkat beban, mau nggak mau kan peningkatan tekanan tuh bukan cuma intraokular aja ya, Oke. intraabdomen juga Iya. ada. Karena kan kita pakai seluruh badan kita Betul. nih ya. Jadi resikonya tuh pasti ada. Cuma seberapa besar beda-beda masing-masing pasien nggak bisa kita pukul rata gitu ya. Tapi yang jelas kalau ada glaukomanya, kontrol dulu aja glaukomanya. Kalau glaukoma udah terkontrol, baru minta izin sama dokter matanya, dok saya mau angkat beban kira-kira gimana nih gitu. Pasti boleh sih, asal nggak berlebihan. Oke, berarti Asal- asal nggak berlebihan tapi Iya. tetap kontrol dulu Iya, ya. karena kan angkat beban juga necessity ya, Ya, buat semua necessity. orang, bener. Necessity loh. Building Ah, muscle itu tuh. kelar kau. Necessity loh. Ini quote tuh. baru nanti saya izin pinjem nanti. Kredit Necessity. Dokter Sisi. Nah, Dok, kembali ke pertanyaan pertama tadi yang saya tanyakan karena anak saya itu kan umur 6 tahun dan dia udah silindernya setengah-setengah dan ada minusnya juga. Oke. Orang tuanya ini minus 4, minus 2. Hmm. Ibunya minusnya sampai 6. Oke. Kirinya 4. Oke. Ada nggak? Kan tadi katanya dokter itu minus bisa nambah. Bisa. Ada treatment nggak non-operatif yang kayak diberikan lens atau kacamata yang saya baca itu, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Kalau memakai itu bisa meminimalisir, itu sebenarnya ada metode. Ada. Myopia control kita ngomongnya. Myopia control tuh kita mengontrol progresivitas mata minus biar nambahnya nggak terlalu ekstrim. Gitu. Itu beneran. Ada. Benar. Valid tuh. Soalnya saya ditawarin di sebuah optik, dokter pakai kacamata ini aja anaknya, biar minusnya nggak nambah. Saya ngomong gini, marketing kamu. Maaf, ini berat. Iya, benar. Tapi kalau ngomong beneran ada. Tapi kalau ngomongnya biar minusnya nggak nambah, marketing. Biar minusnya nambahnya nggak terlalu cepat, benar. Oh, bisa Iya, diterangkan dong. Itu iya. bedanya gimana? Bedanya Beda. Kalau biar minusnya nggak nambah sama sekali,
susah nggak nambah sama sekali. Nambah sih pasti inevitable, nggak bisa dihindari. Anaknya karena- makin gede, pasti iya, bola nambah. mata. Iya. Tapi kita bisa kontrol biar penambahannya tuh nggak terlalu heboh gitu. Itu namanya myopia control. Myopia control. Myopia control lenses itu sekarang yang paling bagus menurut jurnal ya, menurut studi. Itu ada 2. Kacamata DIMS sama kacamata HALT. Itu tipenya. Mereknya ntar searching sendiri aja, ntar gue disangkain promosi. Ya, sama. Iya. Ya, nanti biar Jenis ada. lensa saya tuh DIMS sama HALT. Itu Nah, dipakai doang gitu. dipakai aja. Kacamata atau software? Kacamata. Nggak ada bedanya sama kacamata biasa. Jadi nggak akan kayak, nanti anak saya aneh nggak dok? Nggak ada bedanya. Kacamatanya biasa aja, bening gitu. Cuman ada teknologinya. Yang DIMS itu udah lebih lama daripada yang HALT. Yang HALT tuh baru keluar, tapi dia lebih canggih lagi. Kalau anaknya punya orang tua minus, Ya. terus anaknya pas dicek belum minus, Hah? tapi kan bisa diprediksi ya. Sebenarnya pakai panjang bola mata nih, alatnya ada nih. Di sini ada nih. Oh, di sini ada. Di sini ada nih, bisa Oh, nanti prediksi, bisa bisa prediksi. prediksi. Nah, kalau anaknya diprediksi suatu saat nanti akan minus, dikasih kacamata HALT itu, plano nih nggak ada ukurannya, itu bisa memperlambat onset munculnya mata minus tersebut. Oh, itu penting soalnya. Itu udah FDA proof itu, nggak gimmick, bener. FDA proof. FDA proof. Soalnya kenapa Yep. penting? Jadi anak saya aja tuh ketahuan minus gara-gara dia tuh ngeluhnya tuh bukan minus, dia bukan ngeluh burem. Dia ngeluhnya tuh pusing. Oh. Jadi dia tuh setiap di belakang duduk baca tuh pusing, krip-krip pusing. Oh iya. Akhirnya kita ke dokter anak dulu, ternyata silinder dan minus. Setelah dikasih kacamata dia aktivitasnya jadi membaik. Nah, Iya, karena pasti. kedua orang tuanya, mamahnya sampai minus 8 dan aku minus 4, yang aku khawatirin itu pas SD SMP. Karena Iya. pas SD aja minusku tuh 2. Cuman Oh, dari dari SMP ke sekarang progresinya aku lambat. Kalau ibunya cepet, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tebel. Oke. Nah, itu kalau misalkan dewasa harus pakai kacamata atau lens? Kalau dewasa, ketika pertambahan minusnya udah nggak ada nih, udah stabil. Lasik. Udah stabil, bebas. Mau Oh. pakai kacamata terus ya boleh. Soft lens boleh. Kalau kayak SMA dia minus 4 gitu, masih bisa progresi. Masih bisa progresi. Itu- Kalau masih bisa progresi, berarti belum ada pilihan surgery. Ha-ha. Belum ada pilihan operasi. Ya Oke. udah, kontak lensa, kacamata, ortoke kalau sekarang. Oke. Nah, kalau yang matanya strabismus, itu treatmentnya ada pakai kacamata juga? Pakai kacamata juga kalau strabismusnya diakibatkan karena kelainan refraksi. Oke. Kalau yang non refraksi tadi kembali ke Iya, awal, diatasi kembali ke penyebab awal. utamanya Iya, atau operatif. Betul. Nah, kalau yang di Vioptik ini dokter di sini praktek atau juga meresepkan atau apa aja yang sesuatu ada USP di sini? Aku praktek di sini, kita ngeresepin myopia, kita bilangnya myopia control devices ya. Oke. Karena ada banyak nih pilihannya. Biasanya yang pertama stepnya kita periksa dulu panjang bola matanya, biar bisa ketahuan prediksinya. Ini anak Pakai umurnya, penggaris? gue pakai mesin. Oh, oke. Enggak kan Oh, lu kayak pakai beneran. penggaris, pakai mesin. Bener loh. Oh, bener, Pakai oke. mesin, lihat dulu umurnya berapa sekarang, Oke. panjang bola matanya berapa, ada kelainan refraksinya apa enggak. Nanti bisa dihitung sama mesinnya, kira-kira nih anak ke depannya akan minus apa enggak. Kalau udah minus, sekarang minus berapa, pas dia umur 18 tahun minusnya berapa. Oh, Ada grafiknya. Oh. Ada grafiknya. Nanti ketika dia misalnya sekarang 6, nanti ketika 7 berapa, ketika 8 berapa, ketika 9 berapa. Nanti ada pilihannya juga dari mesinnya itu, dia ngasih pilihan mau myopia controlnya mau pakai apa. Kalau pakai kacamata nanti ketika di umur 18 jadi segini. Kalau pakai tetes mata atropin jadi segini. Kalau pakai ortoke jadi segini. Gitu nanti orang tuanya milih mau yang mana. Wah, anak saya di Jogja. Di Vio Klinik, Vio Optik ada di Jogja. Semarang. Paling deket ya. Ya betul. Saya agak panik sih soalnya pas aku pas tiba-tiba minusnya langsung jeng-jeng setengah-setengah satu-satu. Iya. Di sini partnernya ada partneran atau Apa nih? yang Vio Optik? View Optical Heeh. partnernya tuh maksudnya gimana? Ada dokter sendiri atau ada partner, ada ownernya atau? Ini ada ownernya, bos saya mana tadi? Oh bisa. Nah itu dia tuh bos Nah, saya. sejawat Ini juga? itu dia. Ini optometris dokter. Oke. Ini lebih canggih lagi nih. Halo dokter. Oh akhirnya. Ini bos saya ini. Jadi nggak apa-apa ya. Halo, dok. Iya. Ini bisa diperkenalkan diri dulu dok. Ke bos-bos besar nih berarti. Ini Agak bos duduk nih banget, saya. bos banget. Bos banget. Bos banget. Jadi yang Iya. punya Vio. Iya. Secabang-cabang ya. Semua cabang 13. Ngeri kali.
Dok, tadi bisa diterangkan lebih lanjut dok. Jadi tadi kan dokter Sisi sudah menjelaskan. Saya penasaran yang sama apa yang dimiliki sama Vio Clinic. Itu myopia control itu kan asing ya di kalangan, jujur asing di kalangan aku dokter umum dan beberapa orang. Dan ada beberapa yang nitipin pertanyaan sama dokter Sisi. Jadi dari dokter bisa sampai membentuk Vio optik ini sampai sejarahnya bisa pulang ke Indonesia. Kalau nggak salah lulusannya broad ya? Iya, saya lulusannya saya ngambil dokter optometrinya itu dari Philippines, terus habis itu setelah itu ngambil fellowship lagi di US. Jadi habis itu baru bawa teknologinya ke Indonesia. Ini teknologi ya? Teknologi Ortho-K, yes. Bisa untuk diterangkan, myopia dok? control. Itu teknologinya gimana tuh dok? Jadi Biar- teknologi myopia control dengan menggunakan Ortho-K itu ya kita menggunakan lensa kontak. Lensa kontaknya itu dalam bentuk hard lens yang dipakai di malam hari untuk tidur ini, dan fungsinya itu adalah untuk meratakan permukaan kornea, jadi flattening korneanya, sehingga besok paginya begitu dia bangun dia lepas hard lensnya atau lensa kontaknya, penglihatannya akan terang dan juga menjaga supaya sumbu bola mata di belakangnya nggak bertambah panjang. itu bisa buat anak kecil? Emang khusus untuk anak kecil, kebanyakan memang kita gunakan untuk anak kecil. Tadi yang dokter Sisi bilang ya? Iya, karena kan belum bisa LASIK kalau anak kecil. Belum bisa operasi. Jadi kalau pengen anaknya minusnya berkurang, Iya. Maksudnya pakai nggak Ortho-K, progresi parah? iya. Oh, tapi beneran bisa bikin 0. 0. Selama alatnya dipakai, minusnya bisa turun sampai 0. Risih nggak itu? Ada efek sampingnya atau apa nggak? Teknologi Ortho-K. Bisa dilihat ya nih. Nah nanti pas adegan ini, sorry aku minta videonya. Ada tutorial pemasangannya. Nah kalau dari video tutorial pemasangan ini dok, ini ada efek sampingnya nggak? Kayak pedes-pedes gitu kalau dipakai atau ganjel gitu? Jadi kalau kita bicara konsep secara generalnya, Ortho-K itu mirip kayak kita pasang behel. Oke, ya. Dipasang behel dibentuk ulang. Jadi Betul. katanya dibentuk ulang permukaan bola matanya. Jadi istilahnya kita balikin ke bentuk normalnya lah. Jadi penglihatannya akan terang sepanjang hari. Tapi nanti kalau dia harus pakai rutin supaya minusnya nggak nambah lagi juga. Untuk tahan supaya minusnya nggak bertambah. Oh jadi cocok buat anak kecil ya, yang progresinya masih banyak ya? Yes. Dan Memang- itu dokter mempelajari di Filipina. Bedanya sama optometrik, bedanya apa sih optometrik kalau? Jadi kalau kita kan di Indonesia itu kan ada namanya refractionist optician, itu Betul. 3 tahun. Ya, Terus sekarang udah ada namanya optometris di 4. ya. Nah kalau di Filipina itu saya ngambil optometrisnya itu 4 tahun. Tapi sebelum itu kita adanya pre-med-nya dulu. Jadi totalnya 6 tahun di situ. Jadi jatuhnya jadi dokter optometri. Oke. Setelah itu baru ngambil training lagi untuk Ortho-K-nya di Amerika. Nah, selain Ortho-K, teknologi apa lagi? Tadi diterangkan ada kacamata. Yes, kacamata. Itu juga ada di sini. Kacamata juga ada kita. Kacamata yang tadi buat itu, yang tadi Ada dokter semua. Sisi. Ada semua Ada kita. HALT kita punya, HALT DIMS kita kita punya. Bedanya apa tuh? Dok? Beda merek. Teknikal. Jadi saya sebenarnya kalau kita bicara konsep dari baik dari HALT ataupun dari DIMS itu adalah kalau misalnya individu yang menggunakan kacamata minus biasa itu kan panjang pada saat cahaya masuk dia akan jatuhnya di depan retina. Tapi di pinggirnya, di perifernya itu akan ada posisi bayangannya akan ada di belakang retina secara teori. Nah, sehingga pada saat posisi cahaya yang perifer di belakang retina, sumbu bola mata akan memanjang lagi. Dan itu akan terjadi terus-menerus, jadi tambah panjang, tambah panjang. Nah, dengan konsep dari DIMS ataupun dari HALT, dia akan membentuknya itu, jadi ada konsep di powernya itu akan beda. Jadi power lensa yang ada di setengah, power lensa yang di pinggir-pinggirnya itu akan berbeda. Sehingga cahaya yang masuk ke dalam retina itu ada di tepat di retina, juga ada di depan retinanya. Jadi nggak akan ada berada di posisi belakang lensa. Sehingga itu dapat menahan laju pertumbuhan panjang sumbunya. Dan emang itu udah FDA approved dan emang itu secara konsep sudah dilakukan penelitian, udah banyak jurnal itu efikasinya sampai 74% atau 75%. Dan ini sekarang tergantung orang tua berarti, mau milih pakai Ya, Ortho-K. mau milih pakai apa nih? Nah, Pilihannya banyak. Iya, anakku ya. Tapi ini bukan dibuat-buat, soalnya kita kemarin coba agak panik. Nah, terutama renang ya, karena kalau di renang tuh aku terganggu banget dan dia juga terganggu. Kita harus pakai kacamata yang ada kacamata renang yang ada lens minusnya. Iya, ada ukurannya. Nah, berikutnya yang soal strabismus itu tuh di Vio Clinic juga bisa. Di Vio Clinic
Kalau untuk Vieoptik, Iya, klinik iya. mau kayak klinik kesuburan. Kayak kalau di Vieoptik, Jadi memang ada beberapa lensa-lensa yang kita gunakan untuk yang sudah laten ya. Latennya emang benar-benar juling, kita menggunakan beberapa lensa prisma. Jadi kita menggunakan prisma. Jadi lensa prisma itu lensa yang bisa mendeviasi pandangan atau sudut bayangan yang jatuh. Jadi kalau kita misalnya orangnya julingnya keluar misalnya, kita pakein prisma base out. Jadi matanya pandangan bayangan itu akan ke tengah kayak gitu. Jadi seolah-olah dia akan pandangannya akan lurus lagi seperti itu. boleh dibantu sama teman-teman dari Vieoptik nggak ini? Kalau saya minta lihat contohnya. Kalau yang ortoke ada di sini. Ada Oh, nanti. ada? Ada. Bentuknya tuh normal kayak soft lens. Hard lens. Hard lens. Hard lens. Dipasang cocok. Lah iya. Enggak, siapa tahu. Apa? Itu mungkin nggak dicocok gitu ya? Buatnya Coba. secara custom. Jadi Dokter Tita. Jadi yang kita lakukan adalah kita adanya tadi yang Dokter Adisti bilang kita pertama adalah pemeriksaan untuk panjang sumbu bola matanya. Dims, ini Oh. ortokinya. Oke. So, tadi gimana? Jadi kalau tadi Dokter Adisti bilang kan sebelum pas kita lakukan assessment terlebih dahulu atau screening untuk pasien untuk apabila memang mereka indikasi ada minus atau miopia. Setelah itu kita lakukan yang namanya korneatopografi atau mapping bentukan korneanya. Jadi ada mapping bentukan kornea, kita dapat bentuk korneanya seperti ini. Nah, terus kita ada program, kita ngomong AI lah, kita bisa ngomong AI, dia akan bentukin, kalau bentuknya bola matanya kayak gini, kalau dia normal bentuknya akan gimana? Dia akan Buset. bentukin. Iya. Nah, itu kan buat jadi cetakan. Jadi bener-bener kayak pasang behel nih. Behel kan gitu Iya, kan benar. di ini dulu kan bentukan yang normal dipakein yang akan ngikutin bentukan kita. Itu strabismus kau. Tapi kamu intermittent, aku tahu. Ini hakim, tim saya. Dia strabismus yang kanan, tapi intermittent. Oh, tapi tempo-tempo ya? Tempo-tempo. Kadang Dia lari. kan orang lain. Kadang lari. Ya, kadang lari. Jadi kalau ngomong dia lari, itu berarti karena refraksi. Mungkin Tapi harus dicek. harus dicek. Ini satu pasien ini. Biar dia kalau nyetir motor nggak belok-belok kemana-mana. Nah, kalau anak saya umur 6, itu kan berarti cocok nih jadi ke sini. Berarti ke Vieoptiknya berarti yang di Jogja nggak ada. Di Jogja kita belum ada. Kalau di Jogja untuk ngukur panjang bola mata sama prediksinya belum ada. Berarti harus yang ke Semarang. Semarang. Semarang belum ada. Harus ke sini nggak? Harus Iya. ke sini. Iya. Ke sini ya. Harus ke sini. Oh, nah ini kan kok ini hard lens ini, Dok. Ini hard lens. Ini nanti ada adegan khususnya. Jadi ini kita ngomongnya ya sama kayak Boleh tak pegang? molding. Pegang. Boleh. Yang sampel. Lebih keras dari soft lens ya? Iya, rigid dia. Yakin nih nggak risih nih, Dok? Gajel-gajel. Lo kan tidur. Untuk tidur tapi nggak apa-apa. Pakai Oh ini yang tadi kata dokter apa? Ini kan mitos ibu-ibu. Wah, nanti kok dipakai masuk ke dalam. Oh, itu Iya. soft lens biasa, bisa ngelipet kan? Ini nggak bisa ngelipet. Oke. Ini soalnya nanti dia dibentuk khusus sesuai sama kornea masing-masing pasiennya. Dan Jadi customize-nya bener-bener customize sesuai sama corneal mapping masing-masing pasiennya. ini yang dibawa sama Gitu. dokter salah Vieoptik. Ya. Kaya ya. Bawa teknologi. Kaya ya. Terus kalau yang ini, nah ini. Ini DIMS. Oh iya, bentuknya ini ya. Ada kan Iya, kayak ada- kayak ada bintik-bintik. Nah, iya itulah dia teknologinya. Jadi kalau diliatin Ya. Oh. Tadi kelihatannya ini kena dari sini. Nah, Nah, ini. Ya. Ini kelihatan nih kayak bola golf. ya bola golf. Kayak bola golf pinggirannya. kalau ke sini nih biasanya Nah, iya, kelihatan iya, nih, ini, kelihatan, Dok, nih, kelihatan. kelihatan nih, Dok. Kalau Iya. Kalau di gini sini dia kelihatan. Iya, iya, kelihatan. tuh. Nah, ini tapi lihatnya normal. Normal. Oke. Jadi dua-duanya ini konsepnya itu kalau di Mati sini. Oh iya, benar. Iya, ya ada ini bayangannya di tengahnya bulat. Ya, itu buat central Ya, ya. vision-nya. Central vision, pinggirnya ada bintik-bintik Peripheral lagi. vision-nya. Tapi ini di orang lihatnya normal jadi ya. untuk Anak kecil. anak kecil mereka oke. Mereka data mengatakan mereka bisa adaptasi dengan kondisi karena powernya kan beda-beda. Iya. Yes. Dan mereka oke. Cok, ini aku sempat lihat yang ini tak kira gimmick atau beneran FDA approved. Iya. Benar, FDA approved. benar. Sama stylus yang FDA approved. Nih, yang ini nih FDA approved. Wah, ngeri banget sampai bintik-bintik ini. Iya. Kupikir Iya. tuh akan terjadi perubahan dia enggak ya? Enggak, karena anak kecil lebih gampang adaptasi.
Terus anak kecil itu kan nggak ada nyetir malam, nggak ada yang kayak gitu-gitu loh. Dan satu lagi, ini tuh dia mengontrol progresinya ya, Iya. nggak sampai nol. Iya, Yang bisa sampai nol sih hardlines ortoke ya, aja. ortoke. Betul. Asik ya. Oke, Dok, ini kita teman-teman kita udah pindah tempat ini, saya anggapnya kayak lip balm. Kalau nggak kayak, kamu tahu sih yang di skin kan, yang buat aib buat semua. Ini apa ini, Dok? Kalau boleh tahu, ini kan saya tahu nih Siara. Iya. Ini apa? Tiara. Saya baru tahu nih seumur hidup, saya belum pernah dari dokter umum ini. Ini apa ini? Jadi ini tuh bagian dari tes buta warna, cuman memang kita mengukur sensitivitas mereka terhadap warna-warna tertentu. Jadi kalau misalnya kalau red green, kita pengen tahu misalnya sensitivitas mereka terhadap rednya itu berapa persen, yang greennya berapa persen. Oh. Jadi kita udah bisa benar-benar mengetahui, oh enggak, bukan hanya partial red green aja, tapi partial rednya berapa persen. Wah, oh, ya tapi sini di tes SIM belum ada. SIM makanya ini dong. Kalau SIM gini, oke kelihatan, ya langsung tes apa foto ya. Nah ini saya kalau mau tes gimana nih? Jadi sebenarnya yang paling simple, kita kan lepasin dulu nih. Jadi kita akan minta, ini kita cap. Nih. Ini. Nah, jadi pasien akan ngurutin dari yang biru, misalnya ini simple, yang paling simple. Jadi 15 biji, dia akan ngurutin dari yang warna yang biru sampai ke warna yang ungunya. Betul. Maksudnya gitu? Gini. Ya, diurutin. Ini ada gradasinya kan? Gradasinya. Oh, gini. Ah. Ya gitu berarti. Mm-mm. Oh, terus diurutin sampai yang warna Sampai ungu. gitu, caranya ngene, gini, gini, gini. Nah, Kita masukin ya. Oh, deg-degan saya. Ini harusnya kan berarti ini yang sekarang kan yang lebih nah ini 4, 5, 6, 7. Berarti normal. wes. Oke. normal nih. Nah, ini harus kalau misalkan ada nggak teknologi misalkan ada yang color blind terus dia tuh seperempat atau apapun itu. Ada teknologi menyembuhkan atau yang enhance nggak biar dia bisa? Kalau teknologi untuk enhance dia punya warna, yes, kita ada beberapa kacamata ataupun lensa Kontak lensa. kontak lens yang bisa membantu mereka untuk enhance color, tapi tidak menyembuhkan ya. Enhance itu maksud Jadi enhance itu bisa jadi mereka menggunakan beberapa kacamata kayak gitu. Jadi ini hanya untuk bantu aja sebenarnya kalau memang mereka Bantu memilih jadi kontras sensitivity-nya tuh meningkat. kontras. Jadi dia kan ini kan gradasi gini nggak semua orang bisa lihat ya. Kalau dia ada partial color blind, dia mungkin agak sulit nih ngurutin nih mana yang warnanya setelah ini yang mana, setelah ini yang mana gitu. Oh, soalnya kalau bagi Dengan- orang awam mereka tuh Iya. maunya hitam putih berarti bukan Iya, beda ya. dengan kacamata mungkin juga kadang-kadang kagok ya karena kan kacamatanya lensanya pasti warnanya gini nih, merah, violet gitu. Jadi kelihatan banget gitu. Jadi kita juga ada kontak lens. Pakai kontak lensnya warnanya merah. Tapi kan kalau lagi ngobrol gini nggak kelihatan banget. Serem kali, enak kali ya kalau kayak gini. Gitu. Oke, ini kejawab. Setelah tes ini kita tes Sihara, lalu tes ini kenapa wajib dilakuin di awal sih, Dok? Sebenarnya kalau tes yang wajib kita lakukan di awal tuh hanya Sihara sebenarnya. Kalau yang ini tuh hanya untuk beberapa individu yang memang beberapa pekerjaan tertentu, misalnya kayak pelaut ataupun beberapa kayak misalnya engineering, teknis elektrik kayak gitu. Ada beberapa yang memang khusus diminta oleh perusahaan untuk mengetahui sensitivitas terhadap color mereka seberapa persen. Nah, kalau ternyata wah mereka nggak bisa ngurutin berkali-kali kesulitan, tetap dari Vio Optik ada solusi. Solusinya ini tadi Ya, kalau buat kan- meng-enhancing kan- itu kan- kacamata atau kontak lensa. Yes. Tapi ada perusahaannya sampai solusi atau ya udah dia cuma screening tok rata-rata. Tergantung perusahaannya. Kalau memang ada perusahaan memang hanya untuk pengen tahu screeningnya aja, untuk misalnya untuk apakah untuk pekerjaan tertentu, misalnya ada beberapa yang saya ketahuin untuk misalnya naik pangkat jadi apa gitu ya untuk jadi teknisi. Tapi ada juga yang beberapa yang ini udah diketahuin memang mempunyai color blind dan memang ada beberapa permasalahan dengan kondisi matanya. Apakah ada solusi yang bisa bantu mereka kayak gitu?
Ini sumpah ya, ini aku baru tahu ini beneran. Ini tadi tak kira tuh yang buat ini, buat apa? Ini di sini, tuh. Krayon. Nah, terus setelah dari sini kita ke dalam ruangan dalam. ruang dalam. Yes, yang di Oh, Landstar di sebelah ya? Landstar di sebelah dulu. Jadi di sini dulu atau di sebelah. Ini alat apa ini? Ini alat yang saya biasa lihat untuk pas sebelum minus. Oh, jadi Iya, yes. bisa ini. Yang ini. Betul. Ini. Betul. Jadi semua alat di sini tuh kita gunakan yang non invasif. Jadi memang semuanya nggak ada yang colok-colok mata di sini. Nggak ada Jadi yang semua, colok. jadi semua nggak kena, matanya nggak kena, Oke. no touch. Kita Jadi. satu-satu. Yang ini? Yang ini untuk pemeriksaan minus plus silindernya. Oh, yang biasa itu ya di Iya, biasa DOT. Autoref, Oke. iya. Yang ini? Ini untuk mengukur tekanan bola mata. Oh, TIO. Iya. Ya. Ini lagi. Ini corneal topografi untuk mapping. Corneal mapping. Corneal mapping. Oh, yang nanti kalau anakku mau hard lens. Ya. lens. Kalau mau pesan hard lens, customize-nya kita based on corneal mapping ini alatnya. Oke. Jadi sama mirip-mirip kayak untuk yang klasik ya. Ya, Oh, lasik juga. klasik juga pasti ada corneal mappingnya. Oke, kalau yang ini. Ini untuk OCT. Apa itu? OCT itu kita gunain buat optical coherence topography itu buat melihat gambaran. Biasanya kalau di kita pakai buat scleral lens. Jadi sudut-sudutnya, water reservoir-nya, ini udah bener apa belum, sama bisa juga untuk retina. Lihat ada kelainan nggak di lapisan makulanya, ada yang bengkak nggak, atau ada scar nggak. atau Kalau gimana. bengkak kayak apa, Dok, efeknya? Kalau misalnya burem nih, Heeh. semuanya oke, tapi Tiba-tiba kok burem semua? ya, tapi burem semua nih, tapi lensanya bening, kornea nggak ada masalah. Kita scan dong retinanya, saraf matanya ada sesuatu apa enggak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu di retinanya, ya kita akan refer ke dokter retina. Kalau retina copot tuh kedetek juga atau darurat, Dok? Kalau retina copot itu sebenarnya deteksinya nggak di OCT pun harusnya bisa dilihat pakai funduskopi biasa. Alat funduskopi nih kelihatan retinanya lepas gitu. Kecuali retinanya baru lepas dikit gitu ya, nggak terlalu jelas, kita bisa OCT. Bisa. Oke. Nah, kalau kejadian kayak anak saya datang setelah dicek itu dia akan ke semua. Ke situ dulu pertama, Landstar. Oh, mana itu? Oh, bukan yang sini. Bukan, Monggo, Dok. Ngeri ya. Landstar. Ini alatnya namanya Landstar. Landstar. Apa itu? Ini nih di depan namanya emang Landstar. Sumpah. Dari sana aja. Semua lulusan UI kayaknya memang gini ya. Lucu-lucu ya. Di sini ngecek apa hasilnya, Dok? Jadi nanti yang dicek itu pertama panjang bola mata ini, axial length. Nah, sama kita cek apakah ada kelainan refraksinya waktu dicek ya. Misalnya nih anak dokter kita kan nanti minusnya -1, -1. Ini contoh pasien ya. Ini contoh pasien datang udah -9. Jangan dicontoh, tapi emang gini, emang banyak ya pasien kita kayak gini. Datang -9, silinder 3,5. Wah, ya, oke. Nah, oke. Ini salah satu contohnya. Nanti reportnya dia jadi kayak gini. Saat ini di sini nih dia, saat ini nih ya, 2005 udah mau berakhir nih di sini dia. Nanti kalau dia untreated itu pakai kacamata polosan ya. Oke. Nanti dia ketika dia umur 18, 19 nih, dia minusnya akan jadi 12,5. Nah, kalau dia pakai defocus spectacles itu kayak tadi DIMS atau HALT itu ya, jadi 11,6. Kalau pakai atropin jadi 11,4. Kalau pakai ortoke jadi -11,3. Nanti orang tuanya tinggal milih. Karena kenapa ini nggak terlalu bermakna? Karena pas dibawa udah -9. Nah, Oh, paham. gitu. Karena berarti sudah Nanti panjang dulu. karena udah panjang duluan. Pas dibawa udah 27,7. Oke. Yang harusnya pada Yang harusnya pada normalnya pada usia dia tuh masih sekitar 22-23an lah. Dia udah 27. Jadi memang pas datang kalau yang ini udah severe. Ada contoh lain nggak, Dok? Ada. Ada contoh lain nggak? Alif inget. Oke, berarti kejawab. Berarti langsung dicek. Nah, setelah nanti dicek kayak gini, orang tua misal saya memilih, saya ortoke, nanti Baru nanti ada kayak gini. Nah, ini contoh satu yang lagi ya. Ini dia pas datang itu minusnya nggak ditulis. 0. Oke. Iya, jadi dia baru 23,2. Ini normal nih, masih normal. Axial length-nya masih within normal limit. Tapi saat ini dia pas pertama kali datang 2024 nih ya, umur 5 tahun, minusnya masih 0, tapi dia ada kemungkinan minus. Jadi nanti ketika dia umur 18, minusnya bisa sekitar -6. Dia di ada ininya nih tuh. Oh. Nih, progresinya kan dia tuh akan
jadi myopia 87%. Jadi bisa manajemen resiko prediksi Bisa juga manajemen, ya? ada prediksinya. Nanti nih kita lihat di sini. Kan dia datang nih tiap 6 bulan. Masih di mana sekarang? Masih di 0, masih di 0, masih di 0. Gitu. Kalau dia pakai untreated bisa -6, kalau dia pakai kacamata khusus dia bisa diturunin jadi -2. Pas by the time dia umur Wah, kalau 17 -2 tuh masih enak. tahun. Iya, gitu. Anak saya masih minus setengah-setengah, berarti Nah, masih awal itu banget dia, ya. masih awal banget. Benar. Jadi justru enaknya myopia kontrol tuh ketika masih awal. Masih awal itu udah opsi terapinya masih banyak, terus prognosisnya lebih bagus. Untuk idealnya berapa bulan sekali? 6 bulan sekali. Oh, berarti kayak Periksa gigi ini ya? 6 bulan. Ya, Kayak betul. gigi ya? 6 bulan sekali. Oke, kita lanjut langsung ke ruang konsultasi dokter. Akhirnya saya dokter yang jadi pasien. Bukan buat saya, buat anak saya. Bukan, ini bukan soal Liverpool loh mas. Kamu dari tadi saya lihat dokter jadi pasien, kamu bahasnya kejiwaan Liverpool terus loh mas. Saya gebuk kamu. Di bawah. Dok, kalau di sini apa nih dok? Ini ruang prakteknya, ini ruang konsultasi kita nih. Biasanya kalau kita nerima pasien di sini, ini adalah opsi-opsi media refraksi dan vision therapy yang kita punya semua di View nih. Oh. Ini sclera lenses. Ini kita udah pakai eye space untuk sclera lens. Terus oh iya nih, sclera lenses itu Boleh hard dibuka lens. nih? Boleh dok. Sclera lenses itu untuk pasien-pasien dengan kondisi tertentu dengan berbagai macam kondisi ya, bisa keratokonus, bisa abis lasik, matanya kering, pakai sclera lenses bisa. Abis lasik muncul lagi silinder atau minusnya, pakai sclera lenses bisa. Iya, atau ukurannya ekstrim, misalnya -28, -29. Oh ada dong. Minus 28. Ada, 32 ada, Minus -32. 28 tuh rasanya apa hidup? Berarti jarak Berarti dia kalau nggak pakai alat bantu ngeliatnya bayang-bayang tangan doang, hand movement. wah, dia. -32 ada kita pakai sclera lens. Bisa. Jadi udah nggak bisa pakai soft lens kan kalau udah yang kayak Iya. gitu. Jadi ini khusus. Sclera lens yang khusus. Gede-gede kayak gini. Nyaman loh ini. Orang yang dry eyes udah bertahun-tahun kronis gitu bisa juga. Saya jadi terapi ingat dengan film konspirasi. Lensa yang menyimpan data manusia. Lalu diciptakan cloning. Itu kayak bentar lagi ada deh, tapi belum. Tapi bentar lagi ada. Bentar lagi ada. Ya, nanti kalau udah ada di sini saya kabarin ya. Nah, itu saya setuju. Nanti saya pengen mengamati data. Nah, kalau yang ini apa? Ini tuh. Nah, ini alat buat masuk, buat ngelepasnya. Melepaskan si sclera lens. Nyolok mata. Enggak ya. Cuk. Kan buat dilepas. Suction. Tapi nggak sakit kan? Malah yang bola mata kesedot. Enggak, mau kesedot tapi sih. Kalau yang ini apa? Nah, ini untuk terapi yang kita gunakan ini kayak color enhancement. Jadi kalau coba dipakai tuh, enggak di depannya aja nggak apa-apa. Oh, Biar ngerasain dia tuh lebih warnanya jadi kontras. udah kontras banget nih. Kayak pakai kuning ya. Ini oke, kalau yang ini merah. Ya ada beberapa contoh. Jadi untuk pasien-pasien yang memang kayak ini kan untuk misalnya AMD age related macular degeneration. Saya lihatnya semua Liverpool. Merah. Oke. Nah yang ini biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien low vision. Jadi kita ada teleskopnya. Low vision tuh gimana maksudnya? Low vision itu kalau secara terminasi ya, dia itu ngelihatnya itu nggak bisa lebih baik dari 6 per berapa ya dok sekarang? 6 per 12, 18. Oh, yang dengan koreksi. Pak Denny yang kayak baca buku langsung jauh banget. Bukan? Jadi biasanya tuh orang-orang dengan gangguan gangguan fungsi penglihatan yang memang udah kronis, nggak bisa diapa-apain lagi, kayak glaukoma yang udah advanced stage gitu. Jadi dia kalau ngelihat butuh teleskop sebenarnya. Tapi kan kalau teleskopnya dipegang ganggu. Ganggu dong. Kalau teleskopnya dipegang gini yang ganggu. Jadi dia langsung dipasang di kacamatanya. Seru ya. Jadi nonton bola bisa pakai ini. nonton bola. Ya bener sih, ini langsung kelihatan ini stadion ini soalnya jauh banget ini. Bener. Wah, Dori tambah besar di sini. Mukanya nggak cukup. Ya. Oke. Saya baru tahu optik yang begini, tahunya kan optik-optik yang buat kayak gini. Iya. Kalau ini kan ini tadi pembesaran, ini untuk minify, jadi mengecilkan, jadi lapang pandangnya gede.
Gede lapang pandang ini untuk pasien glaukoma yang lapang pandangnya udah tinggal kecil. Wah, ini solusi untuk diet ini. Kamu kurus banget ini. Asli. Seru, ini kalau lihat langsung seru banget. Ini coba dilihatin di sini, bisa nggak? Iya kan? Ini solusi supaya kamu tampak kurus. Iya. Ini kecil kali ya, kayak. Ini kayak itu loh, kamu VR. VR-nya juga ada, Dok. Mana? Ada. Oh serius? Serius. Ini bercandaan doang loh saya dok, bukan? Serius kita ada bener ini buat low vision. Boleh dipakai kalau mau coba. Kita bisa lihat di sininya. Gini, gitu? Iya. Nah, ini buat pasien-pasien low vision juga sama. Oh nggak kelihatan saya? Lihat agak jauh. Oh iya bener. Jadi kalau mau pegang ini dokter Tirta bisa cobain. Ada doli. Nah ini untuk ngecilin. Ini kayak kamera apa? VFX apa tuh kamera jalan dulu tuh? Handycam. Tapi dalam bentuk mata. Halo Hakim dari tahun 2004. Ya. Halo dokter. Halo kalian yang di sana. Wah ada penampakan. Oh iya, tampak ini kayak tahu nggak sih video-video handycam zaman dulu yang video keluarga itu loh. Terus biasanya satu yang direkam mati, ada terus suara normal putih. Jadi kalau kita ngelihat, karena kita ngelihat masih bisa melihat dengan normal, nggak signifikan ya. Tapi buat orang-orang yang emang kemampuan penglihatannya udah turun banget, ini sangat membantu sih. Loh, bentar. Ini kalau yang pakai misalkan glaukom yang sudah kronis gitu, impact-nya apa kalau pakai ini? Lebih jelas aja ngeliatnya. Oh, Jadi hal-hal yang dia tadinya butuh kacamata tebel banget buat ngeliat gitu ya, atau magnifier atau kayak teleskop, pakai ini ya dia pakai itu jadi lebih jelas kayak kacamata biasa. Wah, ini benar-benar jendela dunia banget dong. Iya. Kalau misalkan kayak gini tuh, dia ini gunanya apa yang Jadi- menampilkan apa? Jadi ini kan mobile nih. Ah. Kalau dia mau jalan dia bisa pakai ini. Tapi kalau di rumah dia nggak mau pakai ini kan bisa nyambung ke TV. Jadi dia lihatnya di TV aja. Jadi ada standingnya. Jadi magnifier langsung untuk baca. Jadi Keren ya. pembesarannya kan segede TV-nya. Di TV-nya lebih gede, dia tinggal baca semuanya. Apa yang nggak ada di sini teknologinya gitu? Kayaknya punya semua dokter nih. Iya, glaukom yang kronis. Ada pasien yang dengan Ada kronis. banyak pasien low vision kita, bukan cuma glaukoma, masih gangguan-gangguan retina. Mudah tuh. Dulunya tadinya retinanya lepas, habis operasi bisa ngeliat tapi nggak maksimal gitu ya, karena kan fungsi syarafnya udah menurun secara permanen. Bisa pakai alat low vision. Oke. Ini jujur, tapi akhirnya saya jadi pasien. Berarti kalau anak saya periksa, lebih baik ke Vio Klinik yang Jakarta. Di sini dulu. Oke, ya. nanti ketemu Jadi dokter Sisi. pakai Lenstar dulu, betul. Ketemu Lens. dulu sama aku. Nah, itu aja. Bawa dulu anaknya ke sini. Nah, ini kalau Kita sini- prediksi dulu nih, prediksi. Saya kan jadi ibunya 8, saya 4, ya kan? Yang sudah setengah. Ya itu aja dari kawan-kawan. Thank you buat teman-teman sejawatku. Thank you, Pak dokter thank dan you, Bu thank you, dokter. thank you, Dan thank you. Harusnya karena anak saya hari ini sekolah belum bisa ke sini, jadi next episode berikutnya nih pasti ada. Anak saya akan ke sini diperiksa. Coba tebak di kolom komentar menurut kamu berapa prediksi, gimana prediksi minusnya di usia Usia berapa? 18 tahun. 18 tahun Coba. minusnya berapa? Ibunya di 18 tahun tuh minus 7 dan 4, saya minus 4 dan minus 2. Dua-duanya silinder. Sekarang anak saya umur 6 tahun, yang kedua itu minusnya sama-sama setengah, 1 sama setengah, silindernya 3/4. Menurut kalian prediksinya berapa? Itu aja buat kawan-kawan dan buat teman-teman yang punya anak kecil yang udah minus, tenang, nggak usah panik, itu bukan hanya karena gadget ya. Bukan. Karena yang gadget langsung dibawa ke Vio Optical Clinic. See you, saya Dr. Tirta. Dokter Andri. Dokter Sisi. 3 dokter bersatu.